kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia. Semoga dalam kesempatan kali ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa dan berserah diri kepada Allah. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak Ibu, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, setelah mempelajari KD kali ini, maka diharapkan kalian dapat menentukan struktur teks deskripsi dan dapat menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi. Oke? Nah, struktur. Sering kita mendengar kata-kata struktur. Struktur itu adalah rangkaian organisasi dari unsur-unsur sebuah objek. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Berarti unsur-unsur yang harus ada di dalam teks deskripsi tersebut. Baik, agar kalian lebih paham lagi tentang materi ini, silakan kalian saksikan video tentang penjelasan struktur teks deskripsi beserta contoh-contoh yang akan Ibu sajikan. Perhatikan dan pahami serta komentari. Bila kalian belum paham, silakan kalian tanyakan melalui chat di e-learning maupun melalui WA. Baik anak-anak, ini adalah struktur teks deskripsi. Terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi berisi nama objek, lokasi objek, gambaran umum objek. Sedangkan deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna menurut kesan penulis, perincian apa yang didengar oleh penulis, perincian bisa berupa apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Selanjutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian bisa berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berdasarkan bagian berupa pemfokusan. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, maksudnya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah ruangan, atau bagian belakang. Selanjutnya, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek seperti perincian bagian-bagian yang dideskripsikan seperti pantai, digambarkan bawah lautnya, atau bagian bibir pantai, bagian ombak dan pasirnya. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan.
Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat yang cerah sehingga memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Nah, sekarang kalian perhatikan struktur teks deskripsi berikut. Nah, bagian pertama adalah bagian identifikasi. Rumah tongkonan. Bagian identifikasi berisi nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, seperti contoh, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Engkerang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Bagian selanjutnya adalah deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian, pada teks rumah tongkonan memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan fitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Terdiri atas susunan bambu, tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Selanjutnya bagian penutup. Untuk bagian penutup berisi kesan-kesan umum. Nah, pada teks rumah tongkonan, bagian penutupnya adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Untuk latihan kali ini, kalian tentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi pada teks Pesona Pantai Senggigi. Kalian cukup tulis bagian identifikasi terdiri dari paragraf berapa saja, bagian deskripsi bagian terdiri dari paragraf berapa saja, dan bagian penutup paragraf terdiri dari paragraf berapa saja. Silakan kalian tulis di buku latihan masing-masing, kemudian kalian beri nama, kelas, dan tanggal. Setelah itu kalian foto dan dikirimkan melalui aplikasi e-learning atau melalui WA Ibu. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita, dan setelah mempelajari materi ini kita semua lebih paham lagi bagaimana struktur teks deskripsi dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita bersama.
Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.